Progres fisik DAK bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini menunjukkan tren yang positif. Untuk DAK pendidikan bidang SMP tahun 2021, persentase progres fisik kini sudah mencapai 75%. Salah satu kemajuan progres fisik yang cukup signifikan terlihat di SMP Negeri 3 Soe. Proyek berbiaya 1,9 miliar rupiah yang dikerjakan CV Bina Mandiri Soe kini hampir rampung. Kepala Bidang Bina SMP Dinas P&K Kabupaten TTS David Mboli kepada KLTV News di lokasi proyek menjelaskan, alokasi anggaran DAK Fisik bidang SMP tahun 2021 di Kabupaten TTS sebesar 10,8 miliar rupiah. Alokasi dana DAK dibagi dalam 7 klaster dengan penerima manfaat sebanyak 12 sekolah. Alokasi kegiatan didominasi pekerjaan rehab berat gedung, dan sejauh ini secara keseluruhan persentase progres di lapangan sudah mencapai 75%. Di lokasi proyek SMP Negeri 3 Soe, pria yang dikenal humble dan humoris ini memuji realisasi fisik proyek yang dikerjakan CV Bina Mandiri Soe. Pasalnya dalam limit waktu yang singkat, pelaksana proyek mampu memacu progres fisik hingga 75%. Ayah 3 anak yang salah satunya sudah bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab ini berharap, dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, seluruh pekerjaan fisik proyek yang tersebar di 7 klaster selesai tepat waktu, termasuk dengan penyerapan anggarannya. Baik, terima kasih Pak Koce. Untuk keseluruhan DAK fisik bidang SMP itu totalnya 10,8 miliar. Nah, dari 10,8 ini total yang dikontrak itu ada 10,3 dari 7 klaster dengan total penerima manfaat itu ada 12 sekolah. Nah, khusus untuk SMP Negeri 3 dia masuk klaster 1 dan dia berkontrak di akhir Agustus dan pekerjaan baru mulai pada awal September. Tapi progresnya cukup bagus dan di sini total anggaran yang untuk klaster 1 ini 1 miliar 800 juta lebih. Dan sampai dengan hari ini kurang lebih sudah hampir 2 bulan itu progresnya sudah mencapai 75%. Ini 75% dan cukup bagus. Karena progres dia berkontrak dari belakang tapi progresnya luar biasa. Kita berharap untuk 7 klaster ini tidak ada masalah. Dan untuk SMP 3 kita lihat sendiri tidak ada masalah karena dukungan tenaga kerjanya cukup bagus. Pejabat pembuat komitmen DAK Fisik bidang SMP Jemsi Nivo kepada KLTV News menambahkan, dari sisi kualitas, pihaknya tetap merujuk pada rencana anggaran biaya dan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak. Jemsi mengaku tak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor nakal yang bekerja di luar dokumen terkontrak. Tindakan tegas itu dilakukan melalui teguran lisan, tertulis bahkan pemutusan hubungan kerja, dan masuk dalam daftar hitam atau blacklist. Dari sisi kualitas tentu kita mengacu pada spek teknis yang ada di dokumen perencanaan yang digambar dan RAB. Di sini juga kita punya konsultan pengawas yang setiap saat memberikan laporan ke dinas mengenai bahan atau material yang turun ke lapangan. Jadi setiap kali ada bahan yang turun, sebelum ada pemasangan di lapangan, dicek dulu speknya sesuai tidak dengan RAB. Kita juga lakukan monitoring di hari-hari tertentu, kita cek kebenaran di lapangan, spek dan kualitasnya memang memenuhi syarat.
Pelaksana lapangan CV Bina Mandiri SOE Agus yang diwawancarai KLTV News di lokasi proyek menjelaskan, untuk memacu kemajuan fisik proyek, pihaknya memaksimalkan pasokan tenaga kerja, bahkan seluruh bahan material on-site. Agus menargetkan akhir November fisik pekerjaan capai 100%, untuk selanjutnya dilakukan serah terima tahap pertama atau PHO. Semuanya terkendali. Karena saya kasih tahu ini progres harus buru cepat. Karena saya tidak mau ada kesalahan dari perusahaan saya dengan dinas, karena sudah mengimbau untuk habis sebelum Desember. Sedangkan untuk materialnya sendiri bagaimana? Untuk material aman. Kami ambil dari Kupang semua. Maksudnya materialnya on-site? On-site. Kira-kira kapan ini bisa rampung? Mungkin perkiraan saya November habis, Pak. November ini? November akhir. Sementara Kepala SMP Negeri 3 SOE Jemi Besi secara terpisah di ruang kerjanya menyampaikan terima kasih kepada Pemda TTS khusus bidang bina SMP Dinas Pedanka yang telah merespon revitalisasi gedung sekolah setempat. Dengan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai, lanjut Jemi akan memacu peningkatan mutu pendidikan di sekolah setempat. Baik, terima kasih Pak Pol. Jadi tentunya pertama-tama kami dari pihak sekolah sangat bersyukur dan berterima kasih karena untuk tahun ini kami sekolah ini mendapat berkat yang sangat banyak sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena tahun ini kami mendapat rehab ruang kelas itu 14 ruang, ditambah dengan gedung utama, terus ditambah lagi dengan 4 mes guru. Nah, ini memang pergumulan yang sangat panjang juga, walaupun dalam komunikasi secara kelakar saya biasa omong Pak Kabit, dulu mantan Kadis juga, bahwa mungkin kami sekolah ke depan diperhatikan. Jadi harapan dan doa kami terkabul tahun ini. Jadi mengenai kondisi gedung kami ini, memang gedung utama ini dan gedung ruang kelas itu terbangun dari sekitar tahun 83. Gedung utama belum mendapat rehab sama sekali, sampai seng-sengnya sudah bolong, plafonnya juga sudah mau jatuh, dan masuk dengan ruang kelas. Jadi kalau tahun ini kami mendapat rehab, tentunya itu doa kami terkabul. Dan tentunya ucapan terima kasih yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah lewat dinas PK atas kerjasama, atas perhatian mereka. Untuk diketahui, pekerjaan revitalisasi gedung SMP Negeri 3 SOE yang dikerjakan CV Bina Mandiri SOE berbiaya 1,9 miliar rupiah, meliputi kegiatan rehab ruang kelas, rehab ruang perpustakaan, rehab ruang kepala sekolah, rehab ruang guru, rehab ruang tata usaha, rehab ruang UKS, rehab jamban, dan rehab rumah dinas guru. Pol Celere, KLTV News mewartakan.